Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, terjun payung menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 21 Aceh Sumut 2024. Namun pemirsa, ada yang unik di lomba terjun payung PON 21 Aceh, di mana satu keluarga berpartisipasi dalam 6 kategori terjun payung. Sebuah keluarga asal kontingen Jawa Barat membuktikan bahwa adrenalin dan kebersamaan bisa berjalan beriringan. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Satu keluarga, satu hobi ekstrim. Mungkin itulah kalimat yang tepat menggambarkan keluarga Dadang asal Jawa Barat di PON 21 Aceh Sumut 2024. Dadang dan keluarganya beraksi menaklukkan langit Aceh dalam cabang olahraga terjun payung yang digelar di Lanut Simblang Bintang Aceh Besar pada 12 September 2024. Tidak ada kata takut ketinggian di kamus keluarga Dadang. Berpakaian jumpsuit, mereka dengan tenang dan santai melompat dari pintu pesawat. Tanpa ragu, anak-anak Dadang langsung membentuk formasi, meliuk-liuk mengikuti angin mencari poin. Dari 6 nomor lomba, keluarga Dadang mengikuti 4 nomor, yakni ketepatan mendarat perorangan putra dan putri, dan ketepatan mendarat beregu putra-putri, canopy formation, dan formation skydiving. Canopy formation adalah formasi terjun dengan parasut sudah terbuka, sementara formation skydiving adalah kerjasama formasi sebelum parasut terbuka. Nomor lomba diambil sesuai dive full atau pengundian formasi sebelum bertanding. Nilai poin formasi beregu dinilai berdasarkan kekompakan manuver di udara, sementara ketepatan mendarat perorangan dinilai berdasarkan ketepatan penerjun mendarat di titik yang ditentukan. Ketertarikan keluarga Dadang pada terjun payung berawal dari ayah Dadang, sang kakek yang aktif sebagai penerjun. Hobi ekstrim ini kemudian menular ke anak dan menantunya. Keluarga Dadang memanfaatkan kesamaan hobi dengan mengikuti ragam kompetisi terjun payung hingga masuk dalam pelatnas dan mewakili Jawa Barat di PON 21 Aceh Sumut. Kerjasama apik anggota keluarga membuat mereka unggul di 4 nomor kategori lomba tersebut. Hebatnya lagi, sang ayah Dadang berperan sebagai kameramen yang merekam aksi ketiga anaknya kala menari-nari di langit Aceh. Kekompakan keluarga ini membuktikan bahwa adrenalin dan kebersamaan keluarga bisa berjalan beriring-iringan. Halo pemirsa, salam olahraga. Saat ini saya berada di Lanut Sultan Iskandar Muda, merupakan salah satu venue dari cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan atlet terjun payung, namun uniknya atlet terjun payung yang akan kita wawancara ini adalah satu keluarga. Nah kita mau tahu gimana ceritanya satu keluarga bisa menjadi atlet dengan cabang olahraga yang memacu adrenalin ini. Kita sudah bersama dengan ada Pak Dadang, ada Mas Samuel, terus ada Mbak Michelle, dan juga ada Mas Cornel. Nah, kita mau tanya Pak Dadang dulu. Kadang ini ide briliannya atau ide gilanya ngajak keluarganya, anak-anaknya untuk bisa mengikuti cabang olahraga ini tuh ceritanya gimana sih Pak? Nah, ya, sebenarnya bukan teridean gitu kan. Ini mengalir begitu aja. Begitu saya terjun, terus anak-anak juga saya terjun tuh jarang nonton. Ya, terus suatu saat masih SMA gitu, Pak aku mau terjun katanya. Ya udah latihan, ikut gitu. Sama kita latihan, dilatih. Kemudian sampai sekarang jadi penerjun gitu sih. Oke, nah ini kalau latihannya sendiri itu setiap hari atau dalam satu minggu tuh berapa kali Pak sejak awal diajak anak-anak ini? Kalau untuk latihannya kita nggak bisa intens seperti itu karena kita latihannya pada saat mau event gitu kan kita latihan. Nah, kan mereka yang mengusulkan, Pak udah kita latihan CF, gitu. Kita main CF, ya lanjut main TF ya gitu. Jadi ini, maunya mereka gitu. Iya berarti sukarela begitu ya dan Ya. menyenangkan. Nah, bener nggak nih yang dikatakan Pak Dadang? Kita langsung tanya Mas Samuel dari anaknya Pak Dadang, gimana perasaannya pertama kali diajak oleh papanya untuk ikut ke terjun payung jadi Mas? Jadi sebenarnya bukan diajak ya, cuman karena waktu itu sempat ngeliat terjun, terus kayak pengen ada kesempatan atau enggak untuk sekolah terjun gitu. Terus ketika untuk sekolah terjun, akhirnya jatuh cinta sama olahraga ini gitu. Terus melihat bahwa bisa untuk menjadi atlet gitu karir kedepannya, jadi tetap melakukan ya berlatih untuk bisa menjadi atlet gitu.
berarti memang terjun. suka juga ya? Iya, betul. Dari awal. Nah ini kan tadi udah disampaikan oleh Pak Dadang pemirsa seperti apa usahanya mengajak anak-anaknya, tapi anak-anaknya juga sangat suka. Nah kira-kira prestasi yang udah diraih, kita mau tanya Mas Corneli, prestasi yang udah didapat bersama keluarga atau sama tim satu keluarga selama ini? Kita jadi tim di satu keluarga ini baru ini tahun kedua ya berarti ya. Ya berarti ya tahun kedua. Berarti kita baru ada 5 kali, 5 kali perlombaan jadinya. Dan selama 5 kali perlombaan, puji Tuhannya kita dapat emas semuanya dari BK Porprov, terus Kejurnas, terus sama ya mungkin ini juga ya kalau misalnya ngeliat klasemen sih masih yang Ini pertama ya. Ini yakin banget ya? Oh ya. Dari senyumnya si pemirsa saya merendah dulu, tapi ini udah yakin menang nih karena kekompakan tadi Pak ya. Nah pemirsa, selain ada Pak Dadang, terus ada Mas Samuel dan Mas Cornel, nah ini benar-benar satu keluarga yang supportnya itu luar biasa sekali. Mbak Michelle ya di sini, Mbak Michelle ini kalau bisa dibilang ini menantu Pak Dadang ya. Nah kontribusi Mbak Michelle nih, bagaimana Mbak Michelle walaupun tidak ikut pertandingan tapi terus memanage tim sejauh ini, gimana nih Mbak tantangannya? Sejauh ini sih tantangannya nggak terlalu besar ya, karena pertama kalau khusus untuk mereka berdua dan Papa Dadang tuh ya karena udah sering ngurusin mereka jadi mudah gitu. Terus kalau misalkan untuk tim Jabar sendiri karena udah pernah mengurus sebelumnya di BK PON dan lain-lain, jadi nggak terlalu susah karena kita sistemnya kayak berasa keluarga, jadi mudah aja gitu saling support satu sama lainnya gitu. Oke, setelah ini tim ada kegiatan lain nggak Mbak setelah PON? Ada perlombaan lagi atau ada penampilan lagi atau belum ada jadwalnya? Nanti Mbak bisa kasih tahu ya jadwal dari tim. Iya. Gitu, siapa? Persiapan itu aja sih paling. Terima kasih Mbak Michelle. Nah, pemirsa, ternyata dalam sebuah tim terjun payung ini ada kameramennya. Dan di sini kameramen ternyata Pak Dadang sendiri ya Pak ya. Nah, Pak Dadang itu bisa jadi kameramen untuk olahraga terjun payung itu sejak kapan? Terus apa sih Pak yang sebenarnya harus dipersiapkan? Apakah bisa semua orang gitu asalkan punya keberanian untuk terjun payung dan bisa megang kamera, bisa jadi kameramen, atau ada latihan khususnya nih Pak Dadang? Ya betul sih, semua orang bisa jadi kameramen, yang penting dia bisa mau latihan, mau berlatih gitu. Kalau saya mulai jadi kameramen sih sejak Porprov ya, BK Porprov, terus dilatih juga sama anak-anak saya juga yang udah tahu cara kameramen. Sampai sekarang ya kita harus terus berlatih untuk jadi kameramen gitu. Karena kameramen harus mengikuti gerakan-gerakan mereka gitu. Kalau kita nggak bisa ngikutin ya nanti hasilnya akan jadi nol gitu. Jadi puji Tuhan semua ini bisa terlaksana lancar gitu. Jadi tidak ada kendala misalnya pada saat pengambilan gambar lupa dipencet atau apa gitu Pak? Pernah Pak kejadian-kejadian yang ternyata hal kecil tapi berakibat fatal gitu Pak Dadang? Sampai saat sekarang ini sih belum pernah. Semoga tidak ada Ya, ya Pak semua ya? nggak ada. Oke. Karena kita selalu cek and recheck, anak juga cek kamera, cek peralatan setiap mau exit gitu ya. Oke, jadi setiap perlombaan itu apakah kita punya alat nih, mungkin Mas Michelle bisa menyampaikan bahwa setiap kita perlombaan itu ada alat-alatnya, terus ada terjun payung sendiri, terus pakaian segala macam. Apakah yang untuk terjun payung itu diganti di setiap perlombaan atau bisa digunakan beberapa kali? Nah, kalau misalnya dari equipment kita sendiri, kita menggunakan parachute dan rig full system. Nah itu jadi setiap kali kita lompat, kita harus lipat, kita bisa pakai untuk lompat selanjutnya gitu. Nah berarti dari proses pelipatan itu harus benar, harus teliti, kita harus saling mengecek, terus proses pemakaian rignya sendiri pun itu harus benar, dan kita juga mengecek sebelum kita keluar atau exit dari pesawat gitu. Oke. Kedepannya kira-kira nanti apakah akan terus menjadi atlet, karena kalau Bapak dari tahun 1980-an ya Pak ya, fokus di terjun Ya, payung. 85 saya. 85. Fokus-fokusnya ya akhirnya di 2002 lah. 2002. Mas Cornel, kira-kira ke depan nanti ada target lain nggak atau mau fokus di bidang ini aja kayak papanya? Ya kalau dari atletnya sih kita pengen fokusnya bisa tampil di World Championship sih, pengen ke
dunia lah jadinya. Kalau sekarang kan masih nasional, kita pengen coba go internasional gitu, bawa nama Indonesia gitu aja sih. Kalau terjun, ya. Lanjut dalam waktu cepat. Ya terakhir pesan dari Pak Dadang untuk putra-putrinya agar terus kompak dalam melaksanakan perlombaan atau bisa juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan terjun payung ini seperti apa Pak? Nah, kalau kompak dan lain-lain sih udah oke lah gitu. Ya tinggal dipelihara aja dan latihan lebih semangat lagi buat latihannya. Iya. Terima kasih Pak Dadang, Sama-sama, terima kasih. Mas dan Mbaknya semuanya. Semoga semakin mantap juara di PON 2024. Amin, ya. amin. Baik. Nah pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kita bersama dengan Pak Dadang dan juga keluarga yang merupakan atlet dari terjun payung. Dan semoga saja upaya yang dilakukan oleh Pak Dadang dan juga putra-putrinya bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa untuk Indonesia tentunya. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan terus perkembangan dari Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Salam olahraga. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan menarik lainnya di kanal Kami Info Justru atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.